Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini mewakili teman-teman untuk membuka presentasi kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Desti Rahayu, Ita Almasita, dan Sofyan Sahuri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan keuangan dan kinerja keuangan emiten untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal dan portofolio dengan dosen pengampu Ibu Iva Dalmasari, SSI MM. Saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK tahun 2015, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Menurut Subekti dan lainnya, Jurnal Rekayasa Informasi Vol 9 01 April 2020, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Menurut Harahap tahun 2016 halaman 105, laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Kasmir tahun 2018 halaman 7, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu proses dalam pelaporan keuangan yang dapat menunjukkan dan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 8 tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberi informasi tentang jumlah dan jenis pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberi informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Dan yang kedelapan, memberikan informasi keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat laporan keuangan, di mana laporan keuangan harus memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pihak pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu relevan. Agar laporan keuangan bermanfaat bagi pihak pengguna, maka informasi yang disajikan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu keandalan, di mana informasi memiliki kualitas andal, yaitu jika bebas dari menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyaji yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang selanjutnya yaitu dapat dibandingkan, di mana pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi keuangan. Yang selanjutnya yaitu mempunyai daya uji. Laporan keuangan yang telah disusun dengan panduan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah disahkan sehingga dapat diuji kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu netral. Laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif, dan tidak memihak pada kepentingan pengguna tertentu. Yang selanjutnya yaitu tepat waktu, di mana laporan keuangan harus tepat waktu, artinya laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu. Yang terakhir yaitu lengkap, di mana laporan keuangan harus lengkap, artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat ketujuh yang tadi dan tidak menyesatkan pembaca. Sifat-sifat laporan keuangan. 1. Histori atau periode sebelumnya. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dan masa sekarang. Misalkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan satu atau dua atau beberapa data tahun ke belakang,
atau tahun sebelumnya atau pada periode sebelumnya. Yang kedua, menyeluruh. Bersifat menyeluruh yang berarti bahwa laporan keuangan harus dibuat selengkap mungkin. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan yang telah disusun harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Terdapat 3 data masa lalu yang ditampilkan dalam laporan keuangan, yaitu pendapat pribadi, prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi, fakta-fakta laporan yang telah dicatat. Fakta-fakta yang tercatat dalam data masa lalu yaitu uang kas, uang bank, persediaan, piutang, utang, dan tanah. Pemeriksa laporan keuangan. Ada 2 pihak pemeriksa laporan keuangan. Yang pertama, pihak internal. Pemeriksaan laporan keuangan oleh internal perusahaan artinya pemeriksaan yang memang sudah disiapkan pihak perusahaan. Dalam hal ini, mereka dapat memperoleh data secara bebas sesuai dengan data aslinya. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kedua, pihak eksternal. Pemeriksaan oleh pihak luar perusahaan dilakukan oleh akuntan publik yang sudah memperoleh izin. Akuntan akan memberi penilaian setelah meneliti dengan standar dan prosedur pemeriksaan yang lazim. Pendapat wajar atau tidaknya akan diberikan apabila laporan keuangan disusun telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan telah diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan memerlukan laporan keuangan ini untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini, serta untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode, dan untuk melihat kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode untuk mengetahui apakah telah mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak, serta untuk melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada. Yang ketiga yaitu kreditor. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayai mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman atau macet, dan pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Pihak yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah memerlukan laporan keuangan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya, dan untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil. Serta yang terakhir yaitu investor. Investor akan melihat prospek usaha pada masa ini dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya atau dividen, serta perkembangan nilai saham ke depan. Selanjutnya, keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah atau historis, di mana data-data yang diambil dan data masa lalu. Yang kedua, laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunan tidak terlepas dan taksir-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang keempat, laporan keuangan yang sifatnya konservatif dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Umpamanya pada peristiwa yang kurang atau tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh, harta dan pendapatan, nilainya dihitung dan yang paling rendah. Yang kelima, laporan keuangan yang berpegang kuat pada sudut pandang ekonomi, pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan pada sifat yang formal. Jenis-jenis laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, aktiva dan pasiva suatu perusahaan. Yang kedua, laba rugi. Laporan laba rugi juga berisi jumlah pendapatan yang diperoleh, jumlah biaya dan dikeluarkan. Jadi, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh serta biaya-biaya yang dikeluarkan dan juga laba rugi dalam satu periode tertentu. Yang ketiga yaitu perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi seberapa banyak modal awal telah bertambah ataupun berkurang selama periode tertentu. Perubahan modal ini dapat terjadi karena adanya laba atau rugi usaha, pengambilan pribadi dari pemilik atau prive, maupun penambahan modal dari pemilik. Yang keempat yaitu arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
baik yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap kas. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya, terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat dalam neraca. Yang pertama yaitu aktiva, yang kedua utang, dan yang ketiga yaitu modal. Aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Aktiva dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan atau ditunaikan pada saat yang dibutuhkan serta paling lama yaitu 1 tahun. Yang kedua yaitu aktiva tetap, merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu aktiva lainnya, di mana harta atau kekayaan perusahaan yang tidak tergolong ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Yang selanjutnya yaitu utang. Utang merupakan utang perusahaan yang wajib dibayar kepada pihak lain yang memberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Utang ini dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek, merupakan utang perusahaan atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus atau wajib segera dibayar. Yang kedua yaitu utang jangka panjang, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu modal atau ekuitas, merupakan hak milik atas aktiva perusahaan yang dikurangi dengan semua kewajiban. Modal ini terdiri dari modal setor, yaitu setoran modal dan pemilik perusahaan dalam bentuk saham dalam jumlah tertentu. Yang kedua yaitu laba yang ditahan, adalah laba atau keuntungan suatu perusahaan yang belum dibagi untuk periode tertentu. Yang terakhir yaitu cadangan laba, merupakan bagian dan laba perusahaan yang tidak dibagi ke pemegang saham pada periode ini, akan tetapi sengaja dicadangkan perusahaan untuk laba periode berikutnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk neraca. Ada dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk skontro atau account form, merupakan neraca berbentuk seperti huruf T. Sedangkan yang kedua yaitu bentuk laporan atau report form. Bentuk laporan keuangan seperti ini sering disebut sebagai bentuk vertikal. Selanjutnya komponen-komponen laba rugi, yaitu penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor dan laba kotor operasional, biaya operasi, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, pendapatan bersih operasi, penyusutan atau depresiasi, laba sebelum pajak atau EBT, pajak, laba sesudah bunga dan pajak atau EAIT. Bentuk laba rugi dibagi menjadi dua. Yang pertama bentuk tunggal atau single step, merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan baik operasional maupun di luar pokok non-operasional dijadikan satu. Kemudian jumlah biaya pokok dan di luar pokok juga dijadikan satu. Yang kedua bentuk majemuk atau multiple step, yaitu pemisahan antara komponen usaha pokok operasional dengan di luar pokok non-operasional. Kinerja keuangan. Subekti dan lainnya 2020 dalam Jurnal Rekayasa Informasi volume 9 nomor 1 April 2020. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang dapat membantu para investor untuk mengambil suatu keputusan dalam berinvestasi pada suatu perusahaan. Di dalam pasar modal, emiten harus mempublikasi laporan keuangan perusahaan secara reguler, baik secara kuartal, setengah tahun, dan tahunan. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting untuk menilai kinerja perusahaan. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menganalisis secara fundamental sehingga dapat memberikan landasan bagi keputusan investasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga materi yang dipresentasikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.